Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin perkenalkan, nama saya Santoso SPD, DMA Mustafa, Dusun Belibis, Desa Ciliwung, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Dan saya juga seorang mahasiswa PPG dalam jabatan bagi guru madrasah mata pelajaran umum tahun 2025. Saya akan melaksanakan video ujian pembelajaran DMA Mustafa dan saya adalah LPTK Universitas Negeri Makassar. Untuk itu saya mohon kepada dosen penguji untuk memberikan kritik dan saran kepada video saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pada ketua kelas untuk memimpin doa. Boleh. Mulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Faisul Umar Hadir. Iklim Sadat Hadir. Anda Muhammad Ma'ruf Hadir. Muhammad Farid Maju. Ahmad Muzaki Kisah Hadir bolong. Belajar dengan baik dan tidak boleh pulang sampai selesai. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi kebutuhan dan jenis-jenis serta faktor-faktor mempengaruhi kelangkaan. Minggu yang lalu saya itu menjelaskan tentang ekonomi. Saya ingat apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana individu, masyarakat, dan pemerintah membuat pilihan dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ya. Berasal dari mana ilmu ekonomi itu? Yunani. Dari Yunani. Yang dimaksud ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi mengelola sumber daya yang terbatas secara efisien untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, memahami hubungan sebab akibat peristiwa ekonomi, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta menjadi landasan pengambilan kebutuhan ekonomi yang tepat. Yang tadi ekonomi itu berasal dari Yunani. Yaitu Gabungan dari berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. nomos artinya Yang berarti aturan rumah tangga. Jadi kebutuhan dan kelangkaan sumber daya. Kalian itu makan? Sudah makan? Sudah. Jadi kalau sudah makan, apakah makanan itu datang sendiri? Ya. Butuh apa? Proses. Butuh proses. Jadi dan langsung jadi nasi. Pertama apa? Tanah. Masak. Saat Masak. Makanya
Jadi apa saja yang dibutuhkan kebutuhan itu Mak? Air, Beras, air, lambung, Ikan. ikan, sayur, yang terakhir LPG. Itu ada LPG-nya dari saya pernah dengar LPG itu kelangka. Langka. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang mutlak diperlukan untuk berlangsungnya hidup, kesehatan dan kesejahteraan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sebaliknya, keinginan adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki seseorang untuk kepuasan, kenyamanan atau kesenangan, tetapi tidak esensial untuk kelangsungan hidup dan dapat ditunda atau tidak dipenuhi tanpa dampak dasar pada kehidupan. Jadi kebutuhan adalah keperluan kita. Apa saja keperluan kita? Baju, pakaian, sama baju pakaian. Jadi keperluan kita sabun. Tempat tinggal. Kita itu siswa. Tempat tinggal, sekolah, pen, sepatu. Itu termasuk kebutuhan sama keinginan. Beda. Apa kalau keinginan? Cita-cita. Dipengin. Yang mau diperoleh, ya. yang diinginkan. Kalau kebutuhan, Seperti apa makanan? kalau hanya itu apa ada? Yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Jadi kebutuhan adalah termasuk kebutuhan yang kita miliki. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi kebutuhan. Tahu sudah kebutuhan? Tahu. Apa tadi itu? Kebutuhan hidup. Keinginan. Mau diperoleh. Mau diperoleh. Yang ingin diperoleh. Kebutuhan apa? Ini kebutuhan. Segala sesuatu yang diperlukan manusia. Segala sesuatu. Apa saja sesuatu itu? Tempat tinggal. Kesehatan. Kesejahteraan dasar. Makanan. Jadi kalian itu yang termasuk kebutuhan itu butuh makan, minum. Ada kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Ada pokok yang dulu yang pertama itu makan, minum yang harus diperlukan. Apa ini primer? Kebutuhan pokok pertama itu apa? Makan dan minum. Kalau sudah makan minum itu sudah ada punya, baru kedua apa? Tempat tinggal. Yang ketiga apa? Mewah. Iya bermewah. Berdasarkan intensitas ada 3. Berdasarkan intensitasnya ini jawabannya. Berdasarkan sifat ada sifat jasmani dan mempunyai kebutuhan. Jasmani butuh olahraga biar sehat dan bertenaga. Jadi yang kedua rohani, dia tidak galau, mirip, kebutuhan berdasarkan waktunya. Waktu sekarang dan waktu besok atau yang datang. Kalau
Tuhan yang akan datang. Masih berpihak. Kalau kelompok, contohnya Ini Pak. sepak bola. Oli. Kalau ini Boleh. perorangan. Perorangan. Yes. Paham kan? Faktor penyebab kelangkaan. Jadi apa penyebab kelangkaan? Wajar. LPG langka. Kenapa? Karena jumlah penduduknya banyak. Kalau tidak banyak, ya produksinya sedikit. Yes. Ya, Ya. Oke. meningkatnya jumlah permintaan. Semi tahunnya. LPG sektor, semi orang. Min. Kalian. Perbedaan letak geografis. Kenapa? Tidak orang. Kota banyak. Kenapa? Letak geografis. Terjadi bencana alam. Video letup. Ya itu termasuk faktor penyebab kelangkaan. Ini dapat terjadi kelangkaan. Terjadinya kenaikan harga. Jadi kalau sudah langka, otomatis yang biasanya LPG 18 jadi 20, 25, 23. Saya kan. Terjadinya pengangguran di mana-mana. Di nganggur. LPG nanti ada. Kopi siapa? Pakai kayu. Iya. Tapi kalau Banyak yang nganggur. Iya. Yes. Tentu itu nganggur. Pak. Iya. Karena kriminalitas meningkat, angka kemiskinan meningkat. Nah, itu termasuk dampak terjadinya kelangkaan. Solusi mengatasi kelangkaan. Yang pertama, ada beberapa cara yang bisa mengatasi kelangkaan, yaitu sebagai berikut: menyusun skala prioritas. Yang kedua, itu biasanya LPG biasanya dipakai 1 minggu. Bagaimana? Irit. Jangkui. Jadi dipakai paling penting. Menghemat dalam menggunakan SDA. Jadi SDA apa, Pak? boleh tak? SDA apa? Sudah Alam. Sudah paham ya? Ya. Satu pekan terakhir atau 2 pekan terakhir sebagai olahraga mengaku tulisan penelitian LPG kemasan 3 kg. Dari informasi di lapangan kesulitan mendapatkan bantuan di dalam kawasan mulai dari Banyuwangi, Medan, Bengkulu hingga Sulawesi Selatan. Di wilayah Kalimantan juga ada apa masalah yang sebenarnya terjadi, apa solusi yang disiapkan pemerintah melalui Pertamina. Bergabung sore ini Corporate Secretary dari Pertamina Pak Praniaga, Dirto Ginsing. Selamat sore Pak Dirto. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Bapak sudah diidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan ini apa, dan apakah ada perbedaan masalah di tiap-tiap wilayah? Ya, baik, terima kasih. Menanggapi isu ini memang dapat saya sampaikan bahwa di bulan Juli itu ya, dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya. Jadi secara tahun kita punya total 8 juta metrik ton. Tetapi bulan Juli kita sudah menyalurkan over 2% di atas potensi gitu ya. Nah, memang peningkatan konsumsi ini seperti yang disampaikan Mbak Putri tadi dimulai beberapa libur panjang kemarin gitu ya. Tapi kita tentunya akan berdampak untuk mengatasi beberapa kegiatan bersama. Tadi memang kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kita petakan di mana berpotensi mengalami kekurangan. Nah, itu kita memutuskan atau operasi pasar atau kita menambah pasokan-pasokan sehingga stok di pangkalan itu mencukupi. Ini sudah kita mulai, bahkan kemarin pun dan hari ini sudah ada penambahan di titik-titik tertentu. Nah, yang kedua, kita mengantisipasi penyalahgunaan izin yang kedua dengan pekerjaan sama dengan aparat penegak hukum.
Kalau tadi kan ditunjukkan bahwa sebenarnya penyalurkan kepangkalan itu normal. Oke. Bahkan beberapa yang normal, tapi banyak orang luar yang nggak tahu. Nah ini yang kita coba proses karena kemarin atau 2 hari lalu sudah ada penangkapan yang dilakukan polisi ya. Biasanya di Sumatera Barat, Jawa Barat gitu ya. Itu ada penangkapan dan ada oknum-oknum yang melakukan pengoperasian. Ini akan kita lihatkan lagi. Dan terakhir, kita mempercepat registrasi atau pendaftaran program subsidi tepat sasaran LPG. Bagaimana mungkin yang disampaikan Pak Presiden kemarin, LPG 3 kilo itu mengandung subsidi yang cukup besar yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan itu disampaikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ya. Nah, makanya kita langsung registrasi ini di 239.000 pangkalan LPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita coba percepat ini, harapannya di bulan Oktober ini sudah lengkap sehingga data-datanya siapa saja yang beli. Tadi kalau kita tahu oleh Ibu Biu ya ada 60 juta data kepala keluarga gitu ya. Sementara yang membeli lebih daripada itu gitu ya. Jadi memang ini nanti kita arahkan bagaimana subsidi ini bisa benar-benar tepat sasaran. Begitu Mbak Putri. Ya, Pak Yuto, apakah skema atau metode subsidi tepat ini nanti akan disamakan dengan BBM misalnya pertalite yang begini? Karena kita tahu ada permasalahan, ada yang tidak bisa mengaksesnya, bingung cara mendaftarnya, lalu apakah akan bisa dipusatkan? Kalau subsidi tepat untuk yang BBM kan bisa dilakukan di SPBU. Nah, kalau ini bagaimana sistemnya nanti? Iya baik, sebenarnya untuk pendataan ini tidak terlalu sulit. Kami yang melakukan pendataan itu di masalah seperti kami. Oke. Jadi kita akan melakukan beliau ini, coba ditampilkan KTP dan kakaknya, gitu ya. Itu nanti dilihat. Sebenarnya sudah ada sistemnya di masing-masing pangkalan sehingga ketika Mbak Putri itu masuk dalam list P3KI, itu otomatis Mbak Putri bisa dulu. Oke. Ya, dengan masukkan nomor KTP. Pertanyaannya, kalau ada masyarakat yang tidak ada dalam P3KI, kami input data mereka, KTP-nya, katanya, yang bersangkutan juga langsung bisa membeli. Seperti itu. Jadi harusnya tidak ada kesulitan. Jadi kami mohon kerjasamanya dari masyarakat. Ketika nanti membeli, memang kami meminta KTP dan kakak. Sehingga kita tahu berapa pembelian dari masing-masing dan siapa saja yang membeli. Dengan demikian penyalahgunaan lagi, kita juga bisa meminimalisir. Iya. Seperti itu. Baik, Pak Yuto, dengan kelangkaan yang terjadi saat ini, apakah sudah dihitung oleh pihak Pertamina kapan ini semua akan kembali, supply ini akan kembali berjalan normal, bukan supply-nya ya, atau demand-nya kembali sesuai dengan prediksi yang sudah ditetapkan atau yang sudah diukur oleh Pertamina? Baik, Mbak, dalam 1-2 hari ini kan sudah kita lakukan penambahan ya di beberapa titik yang kita koordinasi dengan pemerintah daerah. Harapan kita memang di 1 minggu ke depan paling lambat 3 juta normal ya. Dan kami mengimbau kepada masyarakat beli sesuai kebutuhan. Kalau belinya secara panik gitu ya, tentunya tidak akan pernah. Itu tentang kelangkaan. Jadi membutuhkan LPG. Jadi butuh kelangkaan. Sekarang kalian itu membuat kelompok yang telah saya bagikan yang kemarin. Karena ada itu ada artikel judulnya nanti kalau sudah selesai antisipasi ke depan. Ya, bagi kelompok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 akan membahas berdasarkan artikel atau video di atas. Temukan kelangkaan apa yang terjadi dan jelaskan faktor-faktor penyebab kelangkaan tersebut. Bagaimana mengatasi masalah kelangkaan tersebut. Kelangkaan yang terjadi adalah gas LPG 3 kg di setiap daerah. Faktor-faktor penyebab kelangkaan tersebut adalah adanya oknum yang menyalahgunakan gas LPG tersebut, padahal penyaluran melalui SPBU normal saja. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah pemerintahan melakukan pendaftaran tepat sasaran dengan menggunakan KK dan KTP. Ada yang ditanyakan? Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Tuliskan masalah apa yang Anda temukan dalam video pembelajaran tersebut dalam bentuk tulisan. Kelangkaan dalam video tersebut adalah bahan bakar jenis solar dan pertalite. Bahkan hampir di semua daerah mengalami kelangkaan bahan bakar solar dan pertalite, seperti lintas Sumatera, Jambi, Balikpapan, dan Bogor. Kelangkaan bahan bakar minyak dapat menyebabkan antrian di sekitar daerah. Jelaskan faktor-faktor penyebab kelangkaan tersebut. Faktor penyebabnya adalah akibat keterlambatan armada dalam pengiriman. Harapannya bisa normal kembali. Bagaimana mengatasi masalah kelangkaan tersebut? Usahakan mengurangi kegiatan keluar rumah untuk urusan yang tidak penting. Misalkan mengatur waktu belanja dan rekreasi yang lebih berkualitas. Perbanyak pertemuan dengan anggota keluarga seperti bisa melakukan waktu dengan keluarga semakin baik dan komunikasi antar keluarga. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan 1. Tulislah masalah apa yang Anda temukan dalam video pembelajaran tersebut dalam bentuk tulisan, Canva, PowerPoint, dan poster. Harga beras naik dan langka. 2. Jelaskan faktor-faktor penyebab kelangkaan tersebut. 1. Naiknya harga pupuk, harga panen, cuaca dan air, alih fungsi lahan dari petani dengan alih fungsi ke tanam sawit, khususnya di Kalimantan Timur. Bagaimana mengatasi masalah kelangkaan tersebut? Membeli bantuan beras cadangan murah dari pemerintah atau dari penggunaan berlebihan. Sekian dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan meneruskan tugas nomor 1. Tuliskan masalah apa yang Anda temukan dalam video pembelajaran tersebut dalam bentuk naskah atau tulisan. Tentang angkanya dan bahan minyak goreng. 2. Jelaskan faktor-faktor penyebab kelangkaan tersebut. Tingginya permintaan dan turunnya penawaran minyak goreng, kenaikan harga minyak mentah dan dalam skala global.
Tiga, bagaimana mengatasi masalah kelangkaan tersebut? Produsen minyak goreng dapat mencari alternatif minyak nabati yang dapat dijadikan sebagai bahan baku. Dengan demikian, ketergantungan pada satu jenis minyak goreng dapat dikurangi sehingga risiko kelangkaan dapat diminimalisir. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Karena gagalnya panen dan iklim dan cuaca. Memperbanyak jumlah produksi tanam bawang dari penggunaan berlebihan. Sekian dari kelompok 5. Jadi sudah tahu kelangkaan itu? Tahu. Kelompok. Jadi kalau kelompok pertama kelangkaan apa itu? LPG. Kelompok 2 kelangkaan? Kelangkaan solar dan petani, Pak. Solar? Pertalite. Yang ketiga kelangkaan? Harga beras naik dan langka. Beras Naik. dan langka. Yang keempat? Mahalnya minyak goreng. Minyak goreng. Yang kelima? Bawang merah. Apa solusinya biar tidak langka? Kan sudah ditulis. Hemat. Ada yang hemat, harus apa lagi? Berkelompok, kan beda-beda. Yang pertama hemat, yang kedua mengurangi apa? Pengeluaran konsumsi. Mungkin yang lain solusinya biar tidak terjadi kelangkaan. Hindari penggunaan berlebihan. Apa? Hindari penggunaan berlebihan. Ya, tidak berlebihan menggunakan bahannya. Yang Tiga. itu kelompok berapa? 1. Apa solusinya biar tidak terjadi kelangkaan? Adalah pemerintahan melakukan pendataan tepat sasaran dengan menggunakan Berarti harus menggunakan tepat sasaran, harus menggunakan KTP atau KK itu. Yang lima solusinya? Perbanyak jumlah produksi tanam bawang. Jadi produksinya itu diperbanyak biar tidak terjadi kelangkaan. Sudah? Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.